Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dianugerahkan bekal ilmu dan rizki. Dan pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan harta haram muamalat kontemporer dari buku karya Ustadzuna Dr. Irwandi Tirmizi. Dengan pembahasan terkait masalah muamalat, kita sudah sampai sebab harta haram yang ketiga, yaitu seputar riba. Nah, di mana pagi ini kita kembali mengkaji pembahasan riba ini melihat kelanjutan pembahasan murabahah. Murabahah itu bagian dari jual beli amanah, di mana penjual itu menyebut harga pokok barang dan menyaratkan laba sekian kepada pembeli. Ya, menyebutkan atau menyaratkan laba sekian kepada pembeli. Ya, perkembangannya kata Ustaz Irwandi ini diistilahkan dengan murabaha lil amir bisyira. Yaitu dia sebutkan untungnya dan ini atas perintah untuk membeli sesuatu. Nah, untuk mendekatkan masalah, maka ada beberapa contoh dan di sini dikembangkan hukum dari contoh-contoh tersebut. Ada bentuk pertama, ya, bentuk pertama itu dari murabaha, belikan untukku barang, ini kata pembeli. Belikan untukku barang dengan spesifikasi ini seharga 10 dinar. Calon pembeli, ya, itu calon pembeli berkata, belikan untukku barang dengan spesifikasi ini seharga 10 dinar. Nanti saya akan membelinya dari Anda seharga 12 dinar dengan cara kredit. Jadi suruh beli harganya itu 10 dinar. Sudah, nanti saya bayar 12 dinar lah secara kredit. Nah, hukum jual beli ini termasuk riba yang diharamkan. Karena ada tambahan 2 dinar tadi. Kalimat belikan untukku berarti maksudnya meminjam uangnya terlebih dahulu lalu akan dibayar lebih secara kredit. Jadi itu aslinya dia pinjam 10 dinar, kembalikan 12 dinar. Ya. Belikan 10 dinar, kembalikan 12 dinar. Dan di sini Ustaz Irwandi itu katakan kalimat karena ini adalah pinjaman, maka penjual kedua tidak boleh mengambil keuntungan sebanyak 2 dinar dari piutangnya. Karena dia suruh beli kan. Berarti piutang. Bila pertambahan tetap dilakukan, maka yang terjadi adalah riba. Terus yang kedua, ini bentuk murabahah kedua, ini yang sudah kita singgung pula. Ini calon pembeli lagi berkata. Ya, calon pembeli berkata, silakan beli barang ini olehmu, ya, 10 dinar. Nanti saya berjanji akan membelinya darimu 12 dinar. 12 dinar tidak tunai. Ya, 12 dinar tidak tunai. Terus, dan saya pasti akan memenuhi janji. Nah, di sini yang kedua ini janjinya mengikat. Jadi sudah tahu masing-masing harga tadi itu ada 10 dinar, kemudian nanti membelinya darimu itu 12 dinar, dia sudah suruh beli 10 dinar. Berarti yang dari pihak, ya kita katakan pihak A, B gitu aja ya, gampangnya. Ini pembeli. Datang kepada pihak A yang mau jual, ya, dia suruh beli. B ini suruh beli. Ya, ini suruh beli pada A belikan. Tadi harganya 10 dinar.
nanti dibeli oleh B. B beli 12 dinar tidak tunai. Ya, 12 dinar tidak tunai. Namun ingat, di sini perjanjiannya itu janjinya itu mengikat. Ini janji mengikat. Nah, pendapat terkuat mayoritas ulama kontemporer menganggap bahwa janji di sini tidak boleh dibuat dengan akad ilzam. Ya, janjinya itu tidak boleh dibuat dengan akad ilzam, yaitu mengikat. Boleh saja ia mengingkari janjinya untuk membeli. Artinya, kalau dia batalkan, ya tidak masalah, gitu. Soalnya kalau nanti mengikat, nanti punya masalah lagi di sini. Coba lihat apa konsekuensinya kalau itu mengikat. Imam Syafi'i rahimahullah dalam itu mengatakan, apabila seorang menunjuk sebuah barang kepada orang lain, dia kan bilang pada A ini ya, engkau beli barang ini saja. Setelah itu aku akan membelinya darimu serta memberimu keuntungan. Ya. Suruh beli, nanti saya kasih keuntungan di situ. Orang yang diperintahkan boleh membelinya. Nah, boleh si A itu membeli. Adapun orang yang mengajukan permintaan beli, ya, yang mengajukan si B ini masih dalam khiyar, boleh beli atau tidak. Harusnya ya, ini yang harus ya. Kalau menurut Imam Syafi'i tadi, harusnya B masih ada khiyar. Khiyar di sini artinya boleh beli atau tidak. Ya, boleh beli atau tidak. Masih ada khiyar itu kata Imam Syafi'i. Jika keduanya pada tahap pesanan pertama mengikat janji dengan pemesanan. Nah, seandainya yang dipilih adalah malah ini yang mengikat janji ini. Janji mengikat kata Imam Syafi'i. Seandainya itu yang dipilih. Maka akadnya batal. Karena yang terjadi adalah jual beli barang yang belum dimiliki penjual. Kalau ini suruh mengikat, padahal ketika suruh kepada si penjual ini belum memiliki barang. Maka di sini jadinya jual barang yang belum dimiliki. Ya. Maka itu jadi jual barang yang belum dimiliki. Nah, ini tidak boleh. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga. Nah, silakan dibaca. Yang 4 halaman 455, calon pembeli berkata. Calon pembeli berkata, beli barang ini olehmu 10 dinar, nanti saya berjanji akan membelinya darimu 12 dinar tidak tunai, dan saya tidak harus memenuhi janji atau janji tidak mengikat. Nah, sekarang kita bahas, kalau tadi kan janji yang mengikat, kita bahas sekarang janji tidak mengikat. Nah, ini sebagai mana yang tadi dikatakan oleh Imam Syafi'i. Terus pendapat para ulama berbeda pendapat tentang hukum murabahah bentuk ini. Nah, walaupun untuk yang janji tidak mengikat ini, para ulama beda pendapat. Ya, pendapat pertama. Pendapat pertama, murabahah bentuk ini hukumnya haram. Ini merupakan pendapat mazhab Maliki dan didukung oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, dianggap itu haram. Nah, pendapat ini berdalil bahwasanya transaksi ini merupakan hilah atau kedok untuk menghalalkan riba. Karena penjual kedua pada saat membeli barang tujuannya adalah mendapatkan laba dari pembeli dan bukan barang. Ini seolah-olah dia memberikan pinjaman dan mendapatkan pertambahan nilai utang atau riba. Adapun transaksi jual beli hanyalah sebagai kedok. Nah, sekarang lihat tanggapan.
Dalil ini tidak kuat karena tujuan seseorang saat membeli barang meraih laba tidaklah dianggap riba. Sama seperti kasus yang terjadi pada masa Nabi, seorang utusan beliau datang dari Khaybar membawa kurma jenis bagus. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah semua kurma Khaybar jenis ini? Orang itu menjawab, tidak, akan tetapi saya menukar 1 sok kurma bagus ini dengan 2 sok kurma yang jelek, dan 2 sok kurma yang bagus ditukar dengan 3 sok kurma yang jelek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan lakukan hal itu, akan tetapi tukar kurma yang jelek dengan uang dirham dan beli dengan uang dirham itu kurma yang bagus. Nah, jadi kalau penukarannya kalau dalam kurma ya, karena kita pernah singgung kalau kurma itu komoditas ribawi. 1 sok kurma terus ditukar dengan 2 sok ya, 1 sok itu ukuran takaran pokoknya ya. 1 sok ditukar dengan 2 sok berarti tukarnya berlebih, jadinya riba fadl. Nah, kalau ada yang ingin dapat kurma bagus, ya, misalnya dia punya kurma jelek, dia ingin dapat kurma bagus. Nah, di sini Nabi SAW itu katakan, jangan lakukan itu. Jual dulu kurmamu yang jelek. Ya, jual dulu kurma yang jelek tadi, dapat dirham, dapat dinar, ya. Baru kemudian beli kurma yang bagus. Jangan langsung barter langsung, karena kalau barter langsung disyaratkan, ya, kurma dengan kurma itu syaratnya yadan biyadin, harus tunai, kemudian mislan bimislin. Ya, ada mislan bimislin, ini kurma yang jelek 1 kilo, maka tukar dengan kurma bagus 1 kilo. Atau 1 sok tadi tukar dengan 1 sok. Tidak bisa dibuat lebih. Kalau lebih maka jadi riba fadl. Nanti akan ada pembahasannya. Nah, terus sahabat ini pada saat menjual kurmanya tidak bertujuan mendapatkan uang. Akan tetapi tujuannya adalah uang tersebut dapat dibelikan kurma yang lebih bagus. Maka proses penjualan kurmanya dengan uang bukanlah kedok riba. Akan tetapi solusi yang dianjurkan Nabi untuk keluar dari riba. Begitu juga halnya dengan murabahah bentuk ini. Nah, jadi kita tawarkan murabahah bentuk ini tanpa mengikat, ini solusi. Bukan berarti kedok. Karena Nabi SAW pernah menganjurkan pada sahabat supaya kurma dengan kurma itu tidak ikuti aturan langsung ketika dibarter, yaitu harus yadan biyadin, mislan bimislin. Ya sudah, kurma yang jelek dijual, dapat uang, kemudian uang ini digunakan untuk beli kurma yang bagus. Maka tadi dengan janji tidak mengikat. Nah, ini solusi, bukan berarti kedok gitu ya sanggahannya. Terus pendapat kedua, murabahah bentuk ini hukumnya boleh. Nah, ini pendapat kedua menyatakan hukumnya boleh ya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab dan ulama kontemporer. Nah, ini pendapat mazhab, mayoritas pendapat mazhab dan kontemporer. Sebagaimana tadi juga dari Imam Syafi'i menyebutkan demikian. Terus pendapat ini berdalil dengan kaidah bahwa pada dasarnya jual beli dibolehkan selagi tidak terdapat hal-hal yang diharamkan. Ya, karena asal jual beli itu dibolehkan asalkan tidak ada hal-hal yang diharamkan. Nah, terus. Dan dalam transaksi ini tidak terdapat larangan. Wallahu alam. Ini pendapat yang terkuat. Nah, ini pendapat yang terkuat. Ustaz Irwandi cenderung pada pendapat yang kedua ini. Jadi ingat ya, kalau janjinya tidak mengikat, nah ini masih boleh. Kalau janjinya mengikat, yang tadi sudah dibahas itu masalah. Nah, sekarang bisa dilihat ada fatwa beliau sampaikan. Dan pendapat ini merupakan keputusan Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi nomor 2020 yang berbunyi, apabila seseorang memohon kepada pihak kedua agar pihak kedua membeli mobil dengan spesifikasi tertentu dan pihak pertama berjanji untuk membelinya dari pihak kedua, maka bila mobil telah dibeli oleh pihak kedua dan telah diterimanya, boleh ia menjualnya kepada pihak pertama tunai ataupun kredit dengan laba yang disepakati bersama. Bila seorang memohon kepada pihak kedua agar pihak kedua membeli mobil, itu tadi ya, B minta pada A tadi yang saya sebutnya, dengan spesifikasi tertentu, dan pihak pertama berjanji, berjanji untuk membelinya dari pihak kedua. Yang pihak satu ini berjanji beli dari pihak kedua. Maka bila mobil telah dibeli oleh pihak kedua, ya, dan telah diterimanya, boleh ia menjualnya lagi kepada pihak pertama tunai ataupun kredit dengan laba yang disepakati bersama. Jadi B minta pada A, ya, untuk belikan, gitu ya. Terus A ini sudah dapatkan barang, maka
B akhirnya beli pada A, baik dengan cara tunai ataupun kredit boleh. Nah, terus juga keputusan Muktamar kelima anggota Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki di Kuwait pada tahun 1988 Masehi yang berbunyi, murabahah lil amir bisyira apabila dilangsungkan terhadap objek barang yang telah dimiliki sebelumnya. Objek barang telah dimiliki. Jadi A itu memiliki barang ya, terus. Oleh pihak bank dan telah diterima sesuai dengan ketentuan syariat, hukumnya dibolehkan selama tanggung jawab barang sebelum diserahkan ke pihak nasabah ditanggung oleh bank, dan jika terdapat cacat pada barang juga menjadi tanggung jawab bank. Juga setelah terpenuhi seluruh persyaratan jual beli dan tidak terdapat mawani atau faktor penghalang keabsahan sebuah akad. Nah, lihat ya. Di sini ada diberikan syarat. Ingat syaratnya di sini. Ketentuan syariat hukumnya dibolehkan selama tanggung jawab barang sebelum diserahkan ke pihak nasabah ditanggung oleh bank. Tanggung jawab barang sebelum diserahkan nasabah menjadi tanggung jawab bank. 1. Terus, dan jika terdapat cacat pada barang juga menjadi tanggung jawab bank. Jika terdapat cacat pada barang juga menjadi tanggung jawab bank. Nah, itu ya, itu diantara syarat yang mesti diperhatikan. Jadi tidak bebas gitu saja. Ya. Memang tadi janjinya tidak mengikat, tapi ada syarat. Tanggung jawab barang, artinya bank itu miliki barang dulu, ya, tanggung jawab. Terus setelah itu ada cacat, dia juga siap tanggung jawab. Ini bukan langsung dari pihak developer yang nanti cuma lempar saja ke konsumen, bukan dari dealer yang langsung lempar ke konsumen sehingga lepas tangan tadi dari pihak bank, bukan. Nah, terus. Untuk menjelaskan persyaratan yang dimaksud oleh Lembaga Fatwa Internasional ini, perlu dijelaskan tahapan-tahapan berlangsungnya murabahah. Nah, sekarang kita lihat tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya ya. Nah, tahapan untuk murabahah bentuk ketiga ini. Tahapan untuk murabahah ini. Murabahah yang boleh ini. Ya, sekarang kita lihat tahapan pertama. Nasabah datang ke bank lalu mengutarakan maksudnya untuk membeli rumah dengan menjelaskan spesifikasinya serinci mungkin dan berjanji membelinya jika bank telah membeli rumah tersebut. Nah, berjanji, belum mengikat ya, berjanji. Terus. Tahap ini hanya sebatas janji yang boleh dipenuhi dan juga boleh tidak. Akad jual boleh beli, dipenuhi, boleh tidak, artinya belum mengikat. Terus. Akad jual beli belum lagi dimulai. Akad jual beli belum. Ya, jadi kalau pas tahap ini dinyatakan sebagai murabahah, belum. Baru janji. Jadi belum terjadi jual beli di situ. Ya, terus. Kesalahan praktik yang terjadi di lapangan pada tahap ini, sebagian lembaga keuangan syariah langsung menuliskan akad jual beli murabahah, yaitu pihak lembaga menjual rumah dengan spesifikasi yang dijelaskan nasabah seharga sekian, ditambah laba sekian yang dilunasi dalam tempo waktu tertentu. Bila hal ini terjadi, maka akad murabahahnya tidak sah dan hukum jual belinya diharamkan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari Hakim bin Hizam, ia berkata, ya Rasulullah, ya'tini rajulu fayuridu minnil bay'a laysa indi afa abta'uhu lahu minasuq faqala la tabi man laysa inda. Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Nah, jadi tidak miliki barang kan dalam kasus ini. Terus, apakah boleh aku menjualnya, kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Baik, sekarang lihat. Jadi kalau tadi kita milik ini janji belum mengikat ya. Ini janjinya ini belum mengikat. Masih ada khiyar ya. Ketika kita pilih, ini janji belum mengikat. Jadi dia pesan, si B ini pesan ke A. Ingat ya, janji belum mengikat.
B ini saya ganti nasabah. Kemudian A ini bank. Jadi dia bilang sama pada pihak bank, tolong berikan mobil spesifikasi ini ya. Terus tadi yang terjadi kesalahan adalah sebagian lembaga keuangan syariah langsung menuliskan akad jual beli ketika pesan ini ketika pesan ini belum terjadi. Ini kalau pesan ini belum terjadi akad murabahah. Ya, ini belum terjadi akad murabahah. Karena pihak bank ini belum memiliki barang, tunggu dia beli dulu. Kalau tidak, jual beli barang yang tidak dimiliki. Nah, terus Nabi SAW bersabda juga, la yahillu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala ribhu ma lam tadman wala bai'u ma laysa indak. Coba baca. Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Tidak halal dua persyaratan dalam satu jual beli. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu. Dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu. Nah, lihat itu ya, itu masalahnya. Terus. Dalam kasus jual beli rumah di atas, pihak lembaga keuangan syariah belum memiliki rumah tersebut. Namun pihak lembaga telah menjualnya kepada nasabah. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjual barang yang belum dimiliki. Nah, itu menjual barang yang belum dimiliki. Nah, terus. Dalam panduan perbankan syariah yang disusun oleh AAOIFI berpusat di Bahrain ditegaskan haram hukumnya pihak lembaga keuangan menjual barang dalam bentuk murabahah sebelum barang tersebut dimilikinya. Nah, sebelum barang dimiliki. Jadi harus dimiliki dulu ya, ketika nasabah datang pada bank, itu belum terjadi akad murabahah sampai barang tadi dimiliki dulu gitu. Terus, maka tidak sah hukumnya kedua belah pihak menandatangani akad murabahah sebelum pihak lembaga keuangan syariah membeli dan menerima barang yang dipesan oleh nasabah dari pihak penjual pertama. Ya, terus. Karena tahap ini hanya sekedar janji dari kedua belah pihak yang sifatnya tidak mengikat, maka pihak bank tidak boleh meminta uang muka atau down payment kepada nasabah. Nah, di sini tidak boleh ada DP, down payment, uang muka, nggak boleh. Jadi karena cuma sekadar janji, risiko. Semua yang mau jual beli risiko itu ada. Ya. Terus ini cuma pesan, belum terjadi akad murabahah di situ. Terus. Fatwa haramnya menarik uang muka pada tahap ini dikeluarkan oleh Majma' al-Fiqih al-Islami. Berarti tidak boleh mengambil uang muka di awal ya. Tidak boleh meminta uang muka kepada nasabah. Jadi akadnya tidak sah karena barang belum dimiliki. Di tahap awal ini tidak boleh menarik uang muka kepada nasabah. Nah, lihat itu ya. Baik, terus. Fatwa haramnya menarik uang muka pada tahap ini dikeluarkan oleh Majma' al-Fiqih al-Islami Divisi Fikih Oki nomor 72 dalam kurung 3 garis miring 8 tahun 1993 yang berbunyi tidak boleh memberikan dan menerima uang muka pada tahapan janji yang dilakukan dalam transaksi murabahah lil amir bisyira dan uang muka boleh diambil pada tahapan selanjutnya. Nah, pada tahapan selanjutnya setelah barang ada baru gitu ya. Barang ada, ini baru ada pembayaran, gitu ya. Mau ada uang muka nggak masalah karena sudah ada barang. Kalau belum ada barang belum boleh. Terus. Untuk keabsahan murabahah juga disyaratkan pada tahap ini calon pembeli yang datang ke bank syariah tidak boleh melakukan transaksi apapun dengan pihak penjual pertama sebelum ia mengajukan murabahah kepada pihak bank. Terus. Sering terjadi kesalahan dalam praktik murabahah tahap ini, yaitu calon pembeli rumah yang datang ke bank sebelumnya ia telah melakukan transaksi beli terlebih dahulu dengan pihak pengembang atau developer, bahkan terkadang ia telah membayar uang muka, baru kemudian datang ke lembaga keuangan syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah. Bila ini yang terjadi dan bank tetap menyetujui pembiayaan ini, maka sesungguhnya akad ini tidak lebih dari pinjaman riba yang dikembalikan berbunga. Nah, lihat. Jadi biasanya yang terjadi lagi gini. Ya, awalnya itu transaksinya si nasabah ini
datang dulu ke developer. Oh, harga rumah berapa? Misalnya 200 juta. Dia bayar DP, misalnya DP. Nah, karena uang itu yang selanjutnya dia butuh kredit, maka dia datangi lagi bank. Beritahu saya itu mau beli rumah, namun selanjutnya saya mau nyicil. Nah, nanti bank tolong belikan dong. Nah, situ. Bank tolong belikan dong itu. Baru dia transaksi akad murabahah. Ya, baru dia transaksi akad murabahah dengan bank. Padahal dia yang datang ke developer, ya minta di situ. Kalau di sini bank itu penuhi, maka sejatinya ya bank itu meminjamkan uang ke dia untuk melunasi pembayaran tadi. Bila ini yang terjadi dan bank tetap menyetujui pembiayaan ini, maka sesungguhnya akad ini tidak lebih dari pinjaman riba yang dikembalikan berbunga. Ya. Jadi kalau si pembeli ini, nasabah, datang dulu ke developer, datang dulu ke yang punya barang gitu. Kemudian datang kepada bank untuk belikan itu. Nah, ini sejatinya si nasabah ini sedang meminjam uang kepada bank. Ya, sedang meminjam uang pada bank untuk melunasi pembayaran tadi. Maka kalau ada tambahan di sini ya jelas riba. Terus hal ini disebabkan pihak bank tidak dapat dikatakan membeli rumah dari pihak pengembang. Nah, di sini tidak membeli rumah. Kan datang sini dulu, sudah deal, yang beli itu ini. Uangnya nggak cukup, datang kepada pihak bank, bank nanti lunasi gitu. Bank tidak memiliki rumah, ini sudah pegang kok. Nah, terus. Karena pihak pengembang telah menjualnya ke nasabah yang datang ke bank. Maka status bank dalam hal ini hanya melunasi utang nasabah ke pihak pengembang secara tunai dan nanti menariknya dari nasabah secara kredit dengan ditambah laba. Nah, dia bayar secara tunai, pihak bank itu bayar secara tunai. Kemudian nanti dari nasabah bayar secara kredit, tentu saja ada laba di situ yang nanti diserahkan pada pihak bank. Terus, maka hakikat transaksi ini adalah meminjamkan uang kepada nasabah dan dikembalikan secara angsuran ditambah dengan bunga. Ini jelas riba jahiliyah. Ya, terus oleh karena itu di dalam panduan perbankan syariah yang disusun oleh AAOIFI disebutkan harus tidak ada ikatan transaksi apapun antara nasabah yang mengajukan permohonan ke pihak bank dengan pihak penjual pertama. Karena bila terdapat ikatan transaksi sebelumnya, sesungguhnya murabahah yang dilakukan hakikatnya adalah pinjaman yang dibayar berbunga atau riba. Nah, harus tidak ada ikatan transaksi apapun antara nasabah yang mengajukan permohonan ke pihak bank dengan pihak penjual pertama. Ini nggak boleh. Jadi murni nasabah datang ke bank, dia tidak ada hubungan dulu dengan developer gitu. Biar nanti urusan yang bank ini dengan developer, bank ini yang nanti beli. Karena bila terdapat ikatan transaksi antara nasabah dengan developer tadi misalnya, ya, sesungguhnya murabahah yang dilakukan hakikatnya adalah pinjaman yang dibayar berbunga atau riba. Ya, ini panduan perbankan syariah yang disusun AAOIFI. Panduan perbankan syariah, ya. Ya, terus baca di bawahnya lagi. Untuk keabsahan murabahah juga disyaratkan pada tahap ini barang yang diinginkan oleh calon pembeli bukan barang yang dimiliki oleh perusahaan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh calon pembeli. Nah, lihat ya. Untuk keabsahan murabahah yang disyaratkan pada tahap ini, barang yang diinginkan oleh calon pembeli bukan barang yang dimiliki oleh perusahaan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh calon pembeli. Ya, misalnya seseorang ingin membeli rumah mewah seharga 5 miliar rupiah, maka ia mengajukan murabahah kepada salah satu lembaga keuangan syariah. Nah, lihat ya, dia beli rumah 5 miliar. Oke. Ini si A. Ya. Mau beli rumah 5M.
Maka ia mengajukan murabahah kepada salah satu lembaga keuangan syariah. Nah, dia ajukan pada bank. Ya. Ajukan pada bank dengan akad tadi murabahah ya. Terus lalu lembaga tersebut membeli rumah yang dipesan. Nah, pihak bank ini membeli. Dia membeli rumah yang dipesan. Namun ternyata sebagian besar saham, dia beli rumah. Sebagian besar saham pengembang, ya dia beli rumah pada developer. Nah ini. Dikuasai oleh nasabah. Nasabah saja A kuasai sahamnya. Itu. A di sini ternyata kuasai sahamnya developer ini. Terus maka hukum murabahah ini batal dan diharamkan karena termasuk jual beli inah. Coba lihat keterangan di bawahnya. Hakikat transaksi ini adalah pihak pengembang yang sekaligus adalah nasabah. Nah, jadi pihak pengembang ini, developer ini sekaligus nasabah. Terus mendapat uang tunai 5 miliar rupiah. Dia kan mau beli rumah 5M tadi kan. Dia dapat uang tunai di sini 5 miliar dia dapat nih karena kan mau dibeli. Nah, terus yang nantinya nasabah yang sekaligus pihak pengembang membayar lebih karena ditambah laba murabahah. Sedangkan akad jual beli hanya sebatas di atas kertas. Nah, 5M dapat beli rumah yang dipesan. Nih 5M dapat nih. Nah, bank dapat. Terus akhirnya ini bayar lebih. Ya. Ya nantinya nasabah sekaligus pihak pengembang membayar lebih. Nah, ini dia bayar lebih. Ditambah akad murabahah di situ. Ditambah akad murabahah. Sedangkan akad jual beli hanya sebatas di atas kertas saja. Jadi kelebihannya tadi itu kedok. Jadi dia ingin dapat uang tunai 5M ini. Kan beli rumah. Ya, bank itu kan beli rumah. Harganya berapa? 5M. Nah, berarti pihak developer dapat 5M tadi. Kemudian nanti dia cicil, pihak nasabah yang sekaligus developer tadi nyicil. Itu sama saja dengan ainah yang kita bahas kemarin. Muter-muter aja. Ya. Dia itu aslinya jual, kemudian dia beli lagi dengan harga yang lebih tinggi dengan cara ya kredit gitu. Ini hakikatnya adalah apa? Ainah, jual beli ainah yang kemarin kita bahas. Ya sudah ya. Terus lihat di tahap kedua. Nah sekarang tahap kedua lagi. Masih ada tahap kedua. Pihak lembaga keuangan syariah membeli barang yang dipesan oleh nasabah untuk dirinya dan bukan atas nama pesanan pemesan. Baik. Ini biasanya lagar lagi ini ya. Ini nasabah pesan pada bank. Bank pesan pada developer. Ya. Di situ dibilang pihak lembaga keuangan syariah membeli barang yang dipesan oleh nasabah. Beli ini. Beli yang dipesan oleh nasabah tadi, si bank ini beli. Terus bukan atas nama pemesan, bukan atas nama nasabah berarti. Masih atas nama bank berarti. Ini syaratnya. Atas nama bank. Terus. Biasanya dibeli dengan cara tunai. Setelah dibeli, barang harus diterima terlebih dahulu oleh lembaga sebelum dijual kepada nasabah. Nah, sudah. Beli tunai. Di sini beli tunai. Ya, beli tunai dari developer. Nah, terus diterima dulu oleh bank. Maka diterima bank dulu dong. Ya, atas nama bank yang diterima bank. Nah, baru nanti dijual kepada nasabah. Terus. Sering terjadi kesalahan dalam praktik murabahah tahap ini. Pihak bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dan menerima barang. Nah, biasanya ini triknya kayak gini. Pihak bank syariah mewakilkan kepada nasabah. Diwakilkan pada nasabah untuk beli. Sudah, kamu beli saja. Nanti ini kamu jadi wakil saya ya. Untuk beli. Kemudian nanti kamu menerima, iya kamu wakil saya juga gitu. Membeli nasabah wakilkan, menerima juga nasabah wakilkan. Nah, misalnya
Nasabah ingin membeli rumah seharga 400 juta rupiah dengan spesifikasi yang dijelaskan. Lalu bank memberikan cek seharga rumah dan mewakilkan kepada nasabah untuk bank beri cek seharga rumah tadi 400 juta ini, 400 juta ini. Nah, kamu saya wakilkan ya untuk beli ya. Terus untuk membeli dan menerima rumah dari pihak pengembang. Nah, untuk beli, kamu beli nanti dari developer, ini ya ceknya ya, kamu wakil saya. Beli terus kamu terima. Terus pada saat yang sama, bank mencatat kewajiban nasabah membayar ke pihak bank sebanyak 400 juta rupiah ditambah laba yang disepakati dengan cara angsuran yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu serta jumlah cicilan yang harus dibayar. Nah, terus praktek ini merupakan rekayasa pelegalan riba karena bank belum memiliki rumah. Nah, ini bank belum memiliki apa-apa, belum memiliki rumah. Terus yang merupakan objek jual beli murabahah. Kan harus dipegang dulu objek jual beli murabahah tadi. Ya, terus. Dan hakikat transaksi ini adalah bank meminjamkan uang sebanyak 400 juta rupiah yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sebanyak 400 juta rupiah ditambah laba murabahah. Transaksi ini sama dengan pinjaman berbunga. Nah, ini sama saja pinjaman berbunga. Dia kasih cek tadi yang 400 juta itu pinjaman berbunganya. Nah, terus ini yang juga Ini juga yang ditekankan oleh AAOIFI bila lembaga keuangan syariah terpaksa harus mewakilkan kepada nasabah. Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah membeli barang secara langsung dari penjual. Jadi bank itu beli langsung dari pengembang tadi, dari developer gitu. Terus dan lembaga keuangan syariah boleh melakukan transaksi pembelian barang dengan perwakilan asalkan bukan nasabah murabahah yang menjadi wakilnya. Terus. Namun dalam kondisi terpaksa boleh saja nasabah bertindak sebagai wakil. Dan kemudian nasabah yang bertindak sebagai wakil lembaga keuangan syariah untuk pembelian barang tidak langsung menjualkan barang tersebut kepada dirinya. Nah, jadi dia sebagai wakil, jangan jual lagi ke dirinya gitu. Terus akan tetapi, lembaga keuangan syariah langsung yang menjual kepada nasabah setelah dimiliki terlebih dahulu oleh lembaga keuangan syariah. Iya, taruhlah diwakilkan gitu. Nanti pihak bank lagi ini yang jualkan, bukan dari si pembeli beli untuk dirinya sendiri gitu. Terus dan juga wajib memisahkan antara dua jaminan atau tanggung jawab risiko barang, jaminan lembaga keuangan dan jaminan nasabah sebagai wakil lembaga keuangan untuk membeli barang murabahah. Nah, sekarang kalau semuanya serba diwakilkan, barang itu tidak mampir dulu, artinya tidak diterima oleh pihak bank tadi, bank punya tanggung jawab di mana gitu, karena semuanya serba mewakilkan. Terus hal ini terwujud dengan adanya waktu yang terpisah antara akad mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dan akad pembelian nasabah dengan murabahah dengan cara nasabah menyetujui melaksanakan akad wakalah. Kemudian baru dibuat akad penjualan lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Dalil yang mengharuskan akad lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah dibuat terpisah dari akad murabahah. Nah, kalau dibuat terpisah dari akad murabahah nggak masalah. Terus agar tidak ada syubhat riba dengan mengikat antara akad wakalah dengan akad murabahah atau menjadi satu. Gitu ya. Terus juga sering terjadi kesalahan dalam praktik murabahah tahap ini di mana pihak bank menjual barang kepada nasabah tanpa terlebih dahulu menerima barang tersebut. Nah, tanpa menerima barang tersebut. Ya, terus misalnya. Nah, sekarang lihat contohnya ya. Bank itu tidak menerima barang tadi. Harusnya kan diterima bank dahulu kan? Ya, terus contoh. Seorang nasabah ingin membeli mobil dengan spesifikasi yang dirincikannya. Nah, dia beli mobil. Si nasabah bilang kepada bank, tolong saya mau beli mobil ini. Nah, terus. Kemudian pihak bank menghubungi salah satu showroom melalui telepon dan ia melakukan akad jual beli mobil secara tunai. Ya. Masih dalam ruangan yang sama, bank langsung membuat akad jual beli mobil secara murabahah dengan nasabah sebelum bank menerima mobil dari showroom. Setelah akad dibuat, nasabah datang ke showroom tersebut dan menerima mobil yang diinginkannya. Nah, lihat ya. Di sini nasabah ingin membeli mobil. Kemudian pihak bank menghubungi salah satu showroom melalui telepon saja. Dan ia melakukan akad jual beli secara tunai. Ya, bank bayar nih ya. Masih dalam ruangan yang sama lagi, bank langsung membuat akad jual beli mobil secara murabahah dengan nasabah. Nah, sebelum bank menerima mobil dari showroom. Nah, setelah akad dibuat, nasabah datang ke showroom tersebut dan menerima mobil yang diinginkannya. Nah, terus akad jual beli. Akad jual beli murabahah ini fasid atau rusak dan haram
karena terdapat larangan Rasulullah menjual barang sebelum diterima. Karena belum diterima oleh bank. Dia cuma telepon, kemudian suruh pembeli yang ambil itu ya, tanpa si bank ini tahu ya barang ini bagaimana, resikonya gimana, tanggung jawab bank itu di mana gitu. Nah, karena melanggar hadis ini diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata ya seperti tadi ya Rasulullah, ini asyari buyu'an fama yahillu li minha wa ma yahrumu alayya. Qal ya ibna akhi idza ishtaraita minha bai'an fala tabi'u hatta taqbidahu. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya sering jual beli. Apa jual beli yang halal dan haram?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, jangan dijual sebelum barang tersebut engkau terima." Nah, harus diserah terimakan dulu gitu. Hadis ini menjelaskan bahwa haram hukumnya menjual barang yang telah dibeli namun fisik barang belum diterima. Nah, fisik barang belum diterima, nggak boleh. Terus juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang lainnya dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, atau Ibnu Abbas itu katakan, naha anna bai'ar rajul. Rasulullah SAW itu katakan, naha an yabi ar-rajulu ta'aman hatta yastawfiyahu. Qultu li Ibni Abbas, kaifa dzaka? Qal dzaka darahim bi darahim wa ta'amu murja'un. Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual bahan makanan yang telah dibelinya sebelum ia menerimanya. Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa dilarang? Ibnu Abbas menjawab, karena dirham ditukar dengan dirham, sedangkan bahan makanan ditangguhkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini jelas melarang menjual barang yang telah dibeli namun fisiknya belum diterima. Ibnu Abbas menjelaskan alasan pelarangan bahwa bentuk jual beli ini sama dengan riba baik. Karena saat ia membeli barang seharga 100 dirham kemudian dijual kembali seharga 120 dirham, sama dengan menukar 100 dirham dengan 120 dirham. Ini dinamakan riba baik. Sedangkan bahan makanan yang menjadi objek akad tetap berada di tangan penjual pertama. Ya, hadis ini jelas melarang menjual barang yang telah dibeli namun fisiknya belum diterima. Ibnu Abbas menjelaskan alasannya karena terjadi riba baik. Karena saat ia membeli barang seharga 100 dirham, kemudian dijual lagi kembali seharga 120 dirham. Sedangkan fisik barang belum diterima. Ya, ini tidak dibolehkan. Terus juga sabda Nabi SAW, la yahilu salafun wa bai'un wa la syartani fi bai'in wa la ribhu ma lam tudman wa la bai'u ma laisa indak. Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli. Tidak halal dua persyaratan dalam jual beli. Tidak halal keuntungan penjualan barang yang tidak dalam jaminanmu, dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu. Terus sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak halal keuntungan penjualan barang yang tidak dalam jaminanmu. Berarti tidak halal memperoleh keuntungan dari penjualan barang yang telah dibeli namun fisiknya belum diterima. Karena ketika barang belum diterima, maka jaminan barang tersebut berada dalam tanggungan penjual pertama. Ya, terus dalam kasus murabahah mobil di atas, setelah dibeli pihak bank dari showroom. Nah, setelah dibeli pihak bank dari showroom melalui telepon, ya terus. Dan sebelum diterima oleh nasabah, jaminan barang ditanggung pihak showroom. Andai kata mobil raib atau hilang, maka showroom yang bertanggung jawab, bukan pihak bank. Padahal bank di situ nanti cari untung, dia nggak mau tanggung jawab gitu. Terus dengan demikian pihak bank telah mendapat keuntungan dari murabahah tanpa menanggung resiko barang. Ini hukumnya haram. Nah, tanpa menanggung resiko barang, ini hukumnya haram. Maka harus dia berani juga kalau ambil untung, ya. Dia juga siap untuk nanggung resiko. Karena dalam masalah kita tadi ya seperti ini termasuk juga dalam masalah mudharabah gitu. Wala ribu malam yudman. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko. Karena orang itu bisa dapat untung itu karena ya ada keuntungan ya dari harta, karena ada modal, dia bisa dapat untung itu karena ada modal yang ditanam. Kemudian ada usaha yang dilakukan gitu, atau ada yang iltizam bid-dhaman, yaitu siap untuk nanggung resiko. Baik, selanjutnya yang seharusnya kita bahas akad sewa, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, selanjutnya itu ada ijarah al-mustajir, penyewa menyewakan kembali manfaat yang telah dimilikinya kepada pihak lain. Terus hukum menyewakan kembali barang sebelum dikuasai.
Nah, itu nanti kita akan bahas tentang akad sewa besok. Baru setelah itu kita bahas tentang cara sewa beli. Ya. Baru kredit macet. Ya. Demikian yang kita bahas. Monggo yang ingin bertanya kami persilakan bisa langsung telepon di 0812 281 85131. Di 0812 281 85131. Mudah-mudahan nanti tentang tulisan murabah juga saya bisa ringkaskan dan nanti ada tulisannya di website rumaiso.com. Baik. Baca WA dulu. Afwan mau tanya Ustadz, kami sudah terlanjur KPR di bank konvensional dan sudah berjalan beberapa waktu. Bagaimana teknis untuk memindah kredit atau KPR tersebut ke bank syariah dengan model akad seperti yang Ustadz sampaikan? Allahu alam. Sama saja nanti bank syariah juga nanti cuma melunasi saja. Ya, nanti pindah juga sama pindah ke pelunasan juga. Situ nanti ya, sama seperti kita terangkan tadi. Punya masalah bank itu seolah-olah kalau dia beli barang belum dimiliki dan dapat untung, ya dia tidak tanggung jawab apa-apa begitu. Jadi saran saya sudah lunasi dan tobat pada Allah. Ya, mudah-mudahan bisa segera untuk pelunasannya. Wallahu a'lam. Baik, terus ada lagi? WA dulu ya. Ustadz, pada contoh murabahah yang kedua ada pendapat Yusuf Al-Qardawi. Ya. Bolehkah kita mengambil pendapat beliau Ustadz? Apakah beliau salah satu ulama rujukan ahlu sunnah? Ya, dalam beberapa hal ya, pendapat beliau dalam ini beliau bidangnya pakarnya seperti misalnya dalam pembahasan zakat itu tepat, pembahasan zakat beliau itu lengkap. Tetapi dalam beberapa hal zakat juga ada kritikan dari para ulama. Yang jelas ya perlu selektif dalam memilih pendapat beliau. Ya, terus. Afan mau tanya bagaimana cara mengetahui bahwa pihak bank sudah memiliki barang yang dibelinya. Contoh barang rumah. Apakah sertifikatnya harus atas nama bank terlebih dahulu? Ya, sertifikatnya atas nama bank dulu. Ya, dan itu juga sebagai jaminan. Ya, sampai barang tersebut itu lunas, ya, kemudian nanti baru dipindah namakan ke nasabah. Ya, terus. Ustadz, bagaimana dengan hewan kurban yang belum dimiliki panitia kurban tapi sudah menentukan standar harga hewan kurban plus upah pemotongan? Baiknya begini. Baiknya pemesanan saja. Ya, pemesanan. Ya, karena kan hewan kurbannya belum ada. Ya, mereka pesan. Sewaktu-waktu misalnya tidak jadi, boleh kita kembalikan uangnya. Dan tidak boleh kecewa dari pihak panitia tadi. Termasuk juga ya kalau ini termasuk DS juga kalau mengadakan kurban ya bisa pesan karena kita masalahnya tempatnya jauh, jadi seandainya nanti ada dari pihak sohibul kurban membatalkan ya sudah batal, diserahkan gitu karena belum ada jual beli. Apalagi ini cuma dari sisi kurban itu sebenarnya tidak cari untung di situ ya, tidak cari untung besar dari pihak panitia atau penyelenggara. Ya, cuma ingin menyalurkan saja karena ada biaya juga mereka tanggung gitu. Ya, insya Allah tidak ada masalah di situ. Wallahu a'lam. Terus ada lagi? Ada telepon? Belum? Ya, putus. Ya, lanjut WA. Apabila sebuah kantor memberikan fasilitas kepada setiap karyawannya sebagai berikut. Karyawan dikasih uang untuk membeli hewan kurban dengan nominal yang ditentukan, misal 3 juta rupiah. Tapi atas nama si karyawan. Telepon silakan. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ya, silakan Bu. Kalau kita wudhu di kamar mandi, kan biasa kalau seandainya pakai gayung Ustadz ya, itu banyaknya air yang bisa diambil dari bak mandi itu ada ketentuan nggak Ustadz? Tidak. Atau asal ada air kita ambil satu gayung itu sah? Itu sah. Masalahnya sah itu berapa aja gitu Ustadz ya? Iya, masalahnya cuma air itu kalau sedikit, cuma karena kalau ada najis saja yang masuk. Kalau airnya itu kurang dari 2 kula, dari 200 liter, ya dari 2 kula 200 liter, maka air tersebut perlu karena kalau airnya sedikit, kemasukan najis 200 liter ke bawah ya airnya ya, maka airnya dianggap najis. Ustadz,
tadi malam tuh saya dengarkan ceramah Ustadz yang tahun-tahun lalu tentang air-air. Kan kalau nggak salah ada bilang kalau air sedikit kemasukan najis, kemudian tidak berubah warna, bau dan rasa, nggak apa-apa. Iya, Kalau itu karena pertimbangan yang pendapat dulu itu pertimbangan saya dengan pendapat yang umum ya. Kalau sekarang saya lebih ke yang masyarakat itu anut, jadi itu pendekatan dengan air 2 kulah tadi. Ini lebih aman. Cuma untuk jaga-jaga saja, Bu. Untuk jaga-jaga saja. Namun kalau tidak kemasukan najis nggak masalah air tersebut. kan biasanya kalau kayak cicak, kayak kecoa itu kan banyak di lingkungan kita ya Ustadz. Kemudian hewan apa tuh namanya hewan cicaknya atau tahi cicaknya itu kan sulit kita hindari di bak-bak mandi. Nah, kalau Bak itu mandi kan sulit nggak selalu dihindari penuh. nggak masalah, Bu. Yang sulit dihindari tidak masalah. Oh itu nggak masalah Iya, nggak kalau seandainya masalah. kemasukan kamar mandi Ustadz ya. Iya, nggak masalah, Bu. Kecuali kayak tikus besar atau Iya, tahi iya, anjing atau kucing gitu ya Ustadz ya. iya, betul. Oh iya, Ustadz mau nanya, kalau seandainya sholat subuh terlambat, itu sholat sunnahnya itu nggak boleh atau boleh dilaksanakan? Boleh. Misalnya ibu bangun 6:30 ya, matahari sudah terbit. Kemudian ibu baru laksanakan jam 6:30 tadi untuk sholat Sunnah dulu. sunnah qobliyah subuh, 2 rakaat. Setelah itu sholat subuh, boleh. Oh iya. Nah, Ustadz, ini seandainya di ada suatu ruangan, kemudian tercium bau kencing kucing, Bau tapi kucing. wujudnya sudah nggak ada kering. Apakah kita langsung bisa pel aja semuanya biar hilang? Itu sudah sah atau belum? Enggak, Ustadz. Kotorannya apa saja tadi, Bu? Kencing. Kan biasanya tercium kencing kucing, tapi karena sudah kering kan, berarti nggak ada wujudnya airnya menggenang. Itu pokoknya kita pel aja semuanya. Iya, itu pel saja sudah. Dianggap najisnya. zatnya itu hilang, sudah nggak masalah. Yang bau-bau tadi itu ya sulit dihindari, Bu. Berarti pokoknya dipel aja sudah. Dipel saja sudah, iya. Oke. Ustadz, satu lagi, pada saat kita sujud, kalau perempuan tuh kan pakai mukena yang berpotongan tuh atas dan bawah. Iya, atas dan Tangan bawah kita mukena itu terhalang pada saat sujud, tangan kita terhalang dengan mukena. Itu Tangan kita terhalang sah nggak, dengan Ustadz? mukena, sah. Sah nggak apa-apa, terhalang Iya, sah. mukena dan berlapis-lapis Ustadz ya. Iya, nggak masalah. Sama jidat juga sama Ustadz ya. Sama, pendapat yang kuat sama. Oke, makasih Ustadz. Di Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo di WA dulu, baru Zoom siap-siap ya. Monggo WA silakan. Apabila sebuah kantor memberikan fasilitas kepada setiap karyawan sebagai berikut. Karyawan dikasih uang untuk membeli hewan kurban dengan nominal yang ditentukan, misal 3 juta rupiah. Tapi atas nama si karyawan. Terus nama si karyawan, terus Ini pahalanya ke siapa Ustadz? Dan apakah tetap berpahala kalau kantor tersebut bergerak di bidang masih berhubungan dengan bank? Saya nggak bahas itu dulu. Tapi masalah kurbannya ini ya yang biayain itu yang ditaruh nama di situ dong. Boleh saja atas nama karyawan, yang penting dengan izinnya sih. Jadi ada kaidah dalam hal kurban itu pakai nama orang lain dengan izin yang namanya dipakai. Kalau dia setuju ya nggak masalah. Nah, berarti nanti melihat lagi dari sumber harta tadi yang digunakan untuk kurban. Kalau sumber hartanya masalah ya baiknya tidak diterima. Wallahu a'lam. Ya, terus. Bagaimana jika kita bertindak sebagai distributor sistem pemesanan pre-order saat pusat open pre-order? Bolehkah kita tawar-tawarkan ke customer saat open pre-order? Tawarkan ke konsumen ya. Cuma tawarkan saja. Belum mengikat baiknya ya. Terus setelah barang itu ada baru nanti dia hubungi lagi jadi atau tidak. Jadi masih punya khiyar tadi seperti kita sebut dalam masalah murabahah ini. Ada telepon monggo? Cut lagi ya. Terus WA lagi. Ustadz, bagaimana hukumnya menggunakan galon bermerek yang telah kita beli untuk dipergunakan sebagai isi ulang air minum? Nah, kalau itu suruh beli galon A ini harus beli isi ulangnya itu dengan galon A juga gitu. Maka penuhi syarat itu. Al-muslimuna ala syurutihim. Baik, lewat Zoom silakan. Halo, lewat Zoom silakan. Siska, silakan buka mic-nya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ustadz masih menyambung yang kemarin Iya. tentang pelanggan yang diajak ke toko untuk memilih barang, kemudian setelah barang saya miliki baru dijual. Nah, sekarang kan makin jelas dengan adanya pembahasan pagi ini. Iya Ustadz. Nah kalau misalnya yang dibeli itu barang besar, misal kayak mesin cuci, kulkas, begitu kan Ustadz? Iya. Di toko itu hanya yang dibajang itu kan hanya sampelnya saja. Iya. Terus si pembeli sudah milih misal kulkas ini, tapi itu hanya sampel. Iya. Nanti kalau kulkas aslinya kan masih kayak disimpan di gudang begitu ya Ustadz ya. Iya. Tapi itu saya sudah melakukan akad pembelian sama si pemilik toko, tapi kan ya barangnya belum saya lihat gitu ya Ustadz, hanya sampel aja. Itu boleh nggak kalau misalnya saya melakukan transaksi sama si konsumen yang tadi ikut? Tetap Ibu miliki barang dulu. Meskipun sampel itu nggak boleh Ustadz ya? Artinya itu sudah Ibu pegang ya, terus nanti Ibu panggil si konsumen. Begitu. Itu lebih aman. Ya, baik. Kalau misalnya kayak pasir begitu gimana Ustadz? Pasir? Kan ada yang pernah beli pesan pasir, terus saya melakukan akad sama si pemborong, cuma si pemborong hanya punya sampelnya saja juga begitu. Pasirnya itu mampir tempat Ibu dulu, baru kemudian diangkut lagi ke si pembeli. Jadi ada syarat terima dari Ibu. Apa? Berarti memang harus maksudnya saya harus megang pasirnya gitu. Ya pokoknya ada syarat terima, seolah-olah itu barang itu berpindah ke Ibu gitu. Jadi nggak main lempar langsung dari penjual pasir tadi ke konsumen, nggak boleh. Begitu. Iya, masalah syarat terima saja tadi, syarat terima barang. Satu lagi Ustaz. Iya Bu. Kalau misalnya setelah melakukan akad jual beli ada surat perjanjian begitu, boleh nggak Ustaz? Perjanjiannya isinya bagaimana? Yang bermaterai itu yang misalnya pasal ke-1, pihak kedua akan membayar barang tersebut kepada pihak pertama dengan cara dicicil selama 10 bulan, dengan cicilan tiap bulannya yaitu sebesar sekian, dibayar per tanggal sekian. Iya. Terus nomor 2-nya itu masih boleh. Terus nomor 2. Halo? jika selama proses pengasuran dari pihak kedua ada keterlambatan lebih tersebut pada ahli waris tetap. Ada Kalau misal pasal kedua begini Ustaz, jika halo? Iya Bu, tadi putus-putus. Pasal kedua, jika selama proses pengangsuran dari pihak kedua ada keterlambatan lebih dari 2 bulan, maka pihak pertama akan menagih angsuran tersebut kepada ahli waris pihak kedua. Menagih ya? Tidak ada tambahan ya? Tidak ada Ustaz. Cuma menagih saja, tidak ada tambahan, boleh. Iya, terus? Nomor 3-nya, jika barang tersebut rusak atau hilang atau dijual kepada orang lain, maka pihak kedua wajib melunasi sisa hutangnya kepada pihak pertama. Iya, ini nggak apa-apa. Tetap harus dilunasi. Berarti boleh ya Ustaz, kayak surat perjanjian di awal setelah akad terjadi, terus bermaterai begitu? Iya, nggak masalah. Yang penting tadi tidak ditetapkan denda kalau telat. Ya baik Ustaz. Baik. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Zoom lagi silakan, telepon atau chat lagi, saya beri kesempatan 2 lagi, monggo. Apa Ustaz, bagaimana hukumnya menerima makanan yang dibelikan saudara yang beliau membelinya dari GoFood menggunakan OVO? Apakah kita boleh menerima dan memakan makanan tersebut? Dan kalau tidak boleh, tapi dulu sudah terlanjur dimakan, bagaimana? Dia beli dengan manfaatkan promo OVO tadi misalnya ya. Dari sisi transaksinya masalah. Namun kalau diserahkan pada kita, maka dia seperti beri barang yang boleh-boleh saja gitu. Karena dari sisi zat barang tidak masalah. Maka akad yang dia buat saja yang masalah di situ. Wallahu a'lam.
Ya, terus ada lagi? Ustaz dari chat, Ustaz bagaimana dengan mereka yang foto-foto barang aja atau jual foto aja barang tidak atau belum dimiliki? Kalau dia tidak ada kerjasama dengan ya, si pemilik barang dari supplier, cuma foto saja barang, habis itu baru dia cari, maka ini kemarin kita bahas nih, menjual barang yang tidak dimiliki nggak boleh. Kecuali kalau dia sebagai wakil, ya, dia jualkan barang orang gitu ya, dia ngaku ini juga barang orang bukan barangnya, terus dia ambil fotonya, setelah diizinkan tentunya, nah itu baru dibolehkan. Nah ini yang dropshipper atau marketer seperti ini boleh. Ya baik, lewat WA lagi silakan. Ustadz izin bertanya, jika menjual rumah tetapi yang membeli mengajukan KPR di bank konvensional. Nah, jual rumah kemudian yang membeli ajukan KPR, baiknya tidak diterima karena KPR-nya masalah gitu. Ya, walaupun nanti ya kita sebagai orang yang cuma terima bayaran saja gitu, itu kan urusan dia dengan KPR, namun kita kan dukung, baiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Terus Bagaimana ya, hukumnya? telepon dulu. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya. Iya, dengan siapa di mana ini? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu siapa di mana? Saya Yuni Sabila, Pak Ustadz dari Kalibata, Jakarta Selatan. Oh iya, silakan Bu. Pak Ustadz, begini mengenai waktu itu ada pertanyaan soal transaksi dari uang tunai ke emas. Iya. Jadi gini, teman saya mau pinjam uang sekitar mungkin 300 juta gitu untuk beli rumah. Cash saya kasih misalnya nih. 300 Tapi juta, iya. 300 juta. Cash Ibu kasih ya? Iya, saya kasih cash. Iya. Dia mau bayar cicil udah ditentukan jumlah rupiahnya. Jumlah rupiahnya. Tapi cicilannya itu berupa, saya mintanya berupa emas. Jadi dia mau nyicil misalnya sebulan itu 20 juta. Saya minta beliau beli emas seharga 20 juta, bayar ke saya. Nanti saya catat di pendapatan saya nilai rupiahnya 20 juta. Tapi harus dengan nilai emas saat bayar tadi. Jadi misalnya 20 juta tadi ya. 20 juta emas itu dapat berapa gram? Saat mau bayar gitu ya. Misalnya 20 gram lah, 20 gram dapat. Ya, 20 gram. Berarti dia cuma kasih 20 gram. Baik. Seandainya nanti pembayaran berikut emas nanti sudah 1,5 juta per gram, ya, berarti dia bayar juga sesuai dengan emas saat itu. Iya. Berarti makin sedikit nanti emas yang ibu terima, walaupun dengan biaya 20 juta tadi gitu loh. Jadi yang saya catat sebagai uang yang sudah mengurangi utang dia itu adalah yang saya catat itu adalah rupiahnya sebenarnya. Rupiahnya, ya. Iya. Jadi nggak boleh ibu pakai standar gini 300 juta. Ini 300 gram emas ya. Nah, terus nanti sesuaikan emas naik terus itu Bu. Betul. Nah, akhirnya dia mau bayar makin tinggi. Dia akhirnya bayar mungkin udah 500 juta lebih. Nggak boleh yang ini. Bayarnya sesuai dengan standar emas saat pembayaran. Baik, jadi yang dicatat sebagai pengurangan hutang dia ke saya adalah harga emas itu yang saya catat adalah nilai rupiahnya. Nilai rupiahnya. Jadi bukan 300 juta itu misalnya harga emas 20 gram, besoknya 20 gram, bukan gitu ya Ustaz? Bukan, Bu, enggak. Nanti jadi riba di situ. Itu trik untuk dapat tinggi nanti. Karena emas naik terus. Baik Ustaz. Terus satu lagi Ustaz. Iya. Menurut Ustaz, bank syariah mana sih yang benar-benar syariah di Indonesia ini Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, saya bingung cari. Iya itu benar. Yang tadi Ustaz paparkan itu saya belum ketemu gimana. Iya, makanya kan. Iya. Jadi tahu titik jelasnya kan, kok trik-trik semua benar. gitu. Ya, saya sudah baca dari sini. Saya awalnya kira beliau ini, ini kayaknya Ustaz Ridwandi nanti bolehkan. Wah ternyata dia persulit juga. Jadi ya sama saya bilang sami mawon berarti. Iya, jadi lebih aman tetap cash ya Ustaz ya. Iya, makanya awal sudah bilang kredit boleh kan. Kemarin kita sudah bahas kredit boleh, kita sudah senang itu. Wah kredit itu nggak masalah. Ujung-ujungnya coba beli rumah kayak begitu segitu rumitnya gitu loh.
Iya betul, saya segitu rumitnya dan Bang nggak mau serumit itu. Iya bang, nggak mau serumit itu. Dan ini saya baca bukan di buku beliau aja, saya baca juga di bukunya Ustadz Arifin Badri. Saya dulu sejak sebelum beliau keluarin buku ini ya, dulu saya awal baca juga tentang bank syariah, sama aja juga bahasanya dengan ini ya, kritik habis juga Bu. Jadi ya bagaimana lagi? Oh benar-benar amannya cash ya Ustadz ya. Iya, amannya punya Iya cash aja. benar. Nah, ya, tadi saya mendengar paparan Ustadz, saya nggak ketemu gimana saya bisa juga belum transaksi ketemu dengan gitu. dia tanpa riba. Justru yang beliau lagi sanggah ini, beliau lagi menyanggah ya yang dilakukan oleh bank syariah sebenarnya gitu. Oh baik. Iya, beliau lagi menyanggah itu. Nggak ada Iya, yang beliau dukung, malah beliau persulit. Walaupun memang ada lembaga keuangan yang Ustadz Iryawandi itu rekomendasikan. Ada seperti itu. Saya belum bisa sebut, saya dengar memang ada. Nanti bisa cari-cari kalau di Jakarta, tanya aja yang Ustadz Iryawandi rekomendasikan itu mana. Itu berarti beliau sudah lihat ADART-nya, lihat mereka kerjanya bagaimana, memang sudah diselektif banget gitu. Termasuk untuk terima orang kalau butuh untuk beli secara kredit. Pasti ada yang beliau ini rekomendasikan itu. Baik. Jadi harus sedalam itu ya Ustadz Iya. ya. Untuk menentukannya. Baik Ustadz. Makin rumit ternyata. Iya. Baik Ustadz, terima kasih informasinya. Jazakallahu khairan. Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lewat WA dulu. Nanti Zoom siap-siap di sini ya. Ya, silakan. Ustadz, apa hukumnya berkurban di sekolah dikhususkan buat siswa yang uang kurbannya tersebut dihasilkan dari sumbangan siswa juga mereka yang mudahnya didapat dari pengocokan seperti arisan, apakah sah tidak kurbannya? Oh gitu. Kalau arisan, nah ini arisan kurban ini ada bahasan sendiri sebenarnya. Tapi saya anggaplah boleh lah. Namun yang saya sarankan untuk arisan kurban tuh gini. Ada 10 orang misalnya, ingin giliran tiap tahun itu bergiliran 1 kambing nanti mereka keluarkan untuk kurban. Aturan pertama ketika mau giliran ini 1, ya, kan arisan itu dapat tiap kali kocok itu dengan jumlah sama ya, maka di sini jumlah arisan yang diperoleh tidak boleh berubah. Karena di sini dalam masalah arisan itu saling utang mengutangkan. Jadi si A ini utangkan pada B, B dapat lagi, B lagi utangkan pada yang lainnya lagi, seterusnya gitu ya. Dia bayar utang pada yang lainnya lagi. Jumlahnya harus sama. Kemudian yang kedua, baiknya tidak atas nama arisan kambing, tapi arisan uang gitu. Ini lebih aman. Karena kalau arisan berupa kambing atau barang ini, walaupun di sini ada beda penafsiran ya. Saya tanya-tanya kepada beberapa ustadz, ada beberapa penafsiran di situ. Tapi ada yang setuju, ada yang tidak. Namun taruhlah saya pilih pendapat yang menganggap dengan barang itu masalah. Misalnya gini. Ini dapat kambing di saat arisan pertama. Maka si A ini dapat arisan di kocokan pertama. Dia langsung dapat kambing. Harga kambing 3 juta. Dikali kedua, kocokan kedua, giliran si B yang dapat. B dapat kambing. Keluarkan juga 3 juta. Harga kambingnya itu. Tapi masalahnya gini. Ketika si B dapat, ketika arisan pertama, misalnya ini kocokan tadi 10 orang 300.000. Ya. Kocokan pertama si B ini sudah bayar 300.000. Dia dapat giliran kedua, dia nanti bayar sisanya berarti 3 juta, berarti 2.700.000. Kalau ini atas namakan kambing langsung, wujudnya itu kambing bukan uang, bukan menukar uang dengan uang di sini ya. Kalau uang dan uang berarti kan memang mengutangkan. Namun kalau ini wujudkan langsung dengan barang, maksudnya kita
arisan barang gitu, termasuk arisan kambing juga, maka jadinya 30.000 ini dia belum dapat kambing. Kambing belum dapat kan? Berarti ini masih istilahnya itu membayar sesuatu yang masih tertunda. Kambing belum dia peroleh, si B ini dikali arisan pertama. Ingin bayarkan juga ditukarkan dengan 2.700.000 juga, yang ini juga tertunda. Maka jadinya nanti jual beli dain bid dain. Ada yang tertunda ditukar dengan yang tertunda. Ini maksud saya di sini 2.700.000 ini kambingnya ya. Jadi dia sekarang arisan kambing. Saran saya arisannya dalam bentuk uang saja. Jadi uang peroleh kemudian cari kambing. Ya, uang itu peroleh kemudian cari kambing. Sama yang punya arisan barang juga demikian. Jadi ibu-ibu punya arisan tas gitu ya. Jadi bukan arisan barangnya, karena kalau dengan barang berarti tercampur, situ nanti ada akad utang kemudian jual beli lagi karena tasnya nanti dibeli. Mendingan uang dengan uang, uangnya nanti diperoleh ya. Si giliran kedua ini dapat arisan lagi, yang B itu dapat, ya sudah uang dia peroleh tadi. Dari sini dapat 3 juta. Ya, kemudian dia beli kambing. Ya, dia beli kambing di situ. Nah, sama juga nanti dengan arisan sapi. Ya, memang agak sedikit rumit untuk memahami, namun asalnya seperti ini. Namun ingat, setiap tahun jumlah arisan ini tidak boleh berubah. Jadi kalau itu 3 juta terus. Nggak boleh ketika harga kambing itu naik, kemudian semuanya setorannya dinaikkan lagi. Karena nantinya ada yang akhirnya bayar utang lebih. Si A sudah dapat, kok tiba-tiba ini dia dapat 3 juta. Dia dikali kocokkan ke 9, itu harga kambing jadi naik jadi 4 juta gitu. Akhirnya dia bayarnya lebih. Sebelumnya 300.000, dia bayarnya setorannya jadi 400.000. Jadi riba. Karena dia bayar utang dengan berlebih. Nah, jadi perlu yang dijaga, yang paling penting itu jumlah arisan tidak boleh berubah. Sampai akhir kocokan ya arisan kurban tadi. Nah, terus silakan lewat Zoom. Baik, ada Ibu Dina Amarta, silakan dibuka mic-nya, Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini Ana mau tanya tentang masalah DP. DP ya? Ya, waktu itu kan Ana jual barang karena mau pindah, jadi barang-barang dijual. Nah, Ana mempromosikannya lewat marketplace. Kemudian mempromosikan lewat apa Bu tadi? Marketplace. Marketplace ya, terus? Ya, lalu kan banyak kan, terus ada yang menghubungin. Nah, ibu itu dia tuh semangat banget, terus dia sampai-sampai karena dia takut barang itu ambil orang kan, karena saya jual waktu itu barangnya masih 90%, tapi harganya murah gitu, yang kan Ustadz karena mau pindah, terus ibu itu saking semangatnya dia minta nomor rekening Ana buat nge-DP, padahal Ana di awal nggak minta DP itu nggak ada. Ya, terus? Supaya dia bilang DP itu supaya saya menghapus iklan dan maksudnya tuh nggak usah nawarin lagi sama orang gitu kan. Iya, terus? Ibu itu datang ke rumah, dia udah lihat kan barangnya, mulai dia mencari macam-macam alasan untuk menjatuhkan harga barang yang udah Anda tetapkan tadi Ustadz di iklan. Terus? Jadi tadinya dia udah transfer DP ya Ustadz, dia udah transfer ke rekening Ana. Nah, lalu pas di rumah dia nyari-nyari gitu kan, kekurangan gitu kan. Namanya juga barang second yang kan Ustaz. Iya, terus dia nggak bilang nggak jadi waktu bertemu. Gimana Bu? Oh iya, dia bilang ya saya tanya dulu sama suami. Terus saya tanya-tanya terus saya kan harus nunggu 2 hari jadinya kan, nungguin keputusan itu ibu. Saya kan jadi beban karena ada DP itu kan. Terus dia bilang itu Bu bisa nggak harganya dia jatuhin harga, saya jadi beli tapi ibu jualnya saya mau beli dengan harga sekian. Saya nggak mau lah Ustadz ya kan, nggak bisa Bu kalau kayak gitu. Nah terus ibu itu ya udah tidak ada komunikasi, ya udah Bu mana nomor rekening ibu, saya kembaliin ini DP-nya. Terus dia nggak ngasih nomor rekeningnya. Terus selama itu saya kan jadi terbeban kan, sebulan saya tunggu ibu itu nggak juga ngasih rekening, dan saya udah pindah
ke Sumatera. Iya. Terus 3-4 bulan setelah saya pindah, ibu itu hubungin lagi minta uang DP 500.000. Terus? Minta uang DP 500.000 itu, Ustaz. Iya, terus? Ya. Nah, kan terus Ana bilang uangnya udah nggak ada lagi, Bu. Ana waktu itu berpikir pokoknya kalau dalam kalau saya udah pindah dari Kalimantan, kalau saya udah pindah ke Sumatera, berarti saya anggap uang DP ibu itu hangus, sudah saya nggak ada itu mikir lagi gitu kan. 4 bulan berikutnya dia nelpon saya minta uangnya sambil marah-marah, terus ya gitulah ngomongnya kurang enak gitu kan. Saya juga sebel ya, saya nggak mau ngasih gitu, Ustaz. Saya salah nggak ya? Dianya sih yang terlalu banyak ini, harusnya DP dia tahan dulu, nggak usah transfer langsung kayak gitu. Akhirnya jadi mengikat kayak gini kan, nggak bisa bebas sih, punya barang tawarkan ke yang lainnya lagi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, ini sekarang sikap ibu saja deh. Ibu sikapnya sudahlah, kalau memang dia nuntut terus ya sudah, kembalikan aja lah, daripada buat masalah dengan dia gitu dan dia nuntut yang nggak enak. Kalau mau sih seperti itu. Kalau ibu nggak sanggup ya sudah, ditawarkan aja. Saya kan sudah janji dulu kalau uang ini bisa hangus kalau ibu nggak ambil gitu aja bilangnya. Nggak masalah karena ibu sudah rugi di situ. Iya. Gitu ya. Berarti kalau nggak sebaik yang paling ahsan itu dikembalikan. Tapi kalau anak nggak balikin nggak berdosa juga ya kan? Nggak masalah karena ibu sudah rugi sebenarnya, bisa berhak untuk dapatkan DP tadi. Ya. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Baik, satu lagi Bu sebelum saya ini closing. Silakan. Sudah tidak ada Ustaz. Baik, ada lihat WA satu lagi. Afwan bertanya untuk akad murabahnya yang sedang dibahas, apakah apabila kita membeli barang dari pihak bank syariah, apakah syaratnya pihak bank harus membawa barang tersebut dan harus dilengkapi dokumen atas nama bank tersebut? Kalau beli motor BPKB atau STNK atas nama bank tersebut atau pihak yang diwakilkan, baru kita bisa melakukan akad. Syukron. Nah, tadi sudah disebut barang tersebut tetap masih atas nama bank, bukan langsung ke atas nama konsumen. Kalau di atas namakan konsumen, enakan di konsumen, karena bisa suatu waktu dia bisa lari. Namun kalau masih atas nama bank, tunggu sampai lunas, ya, baru kemudian balik nama lagi. Resikonya seperti itu. Enak bagi konsumen, enak juga bagi bank. Wallahu alam, demikian kita cukupkan. Insyaallah besok kita akan lanjut lagi dengan pembahasan yang lainnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.